Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk tema kali ini adalah tentang kamu saat ini ya. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Tapi ingat, ini gak resonate untuk kamu semua, ambil positifnya aja. Selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ya, ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini tentang kamu saat ini ya, apa yang terjadi dan apa yang kamu rasakan tentang kamu saat ini ya, untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Sagittarius. Oke, di sini ada Page of Pentacles. Kemudian ada The Chariots. Kemudian di sini ada Queen of Pentacles. Oke. Di sini aku melihat ya, sepertinya kamu ini lagi sedang menentukan kemana kamu ingin pergi. Ya, kamu ingin pindah tempat baru di sini yang aku lihat, yang lebih baik menurut kamu, lebih stabil, terutamanya dari sisi finansial ya. Kayak gini, mungkin sebelumnya kamu tinggal di kota kecil gitu ya, mungkin penghasilan pas-pasan, kurang atau kayak gimana, dan kamu tahu bahwa kalau aku di sini terus, aku sepertinya nggak berkembang gitu. Ya, bener berkembang tapi kayak apa ya? Menurut kamu tuh kayak ya pokoknya kondisi kamu kayak gitu-gitu aja gitu loh. Dan di sini kamu kayak ingin lebih baik gitu loh. Ya, seperti itu. Kamu ingin pindah tempat, pergi ke tempat baru. Ya. Ini yang menjadi faktor utamanya sih aku lihat adalah kestabilan dari sisi finansial. Kamu kayak ingin lebih banyak duit, ingin kaya, kayak gitu loh, ya, seperti itu. Tapi kamu masih bingung di sini atau kayak masih ragu gitu. Aku mau kemana ya? Aku mau kemana? Tapi kamu tahu di sini, kamu ingin tempat baru, kamu ingin pindah, seperti itu. Kamu udah jelas di sini tujuan kamu gitu, hanya saja kamu kayak masih nggak tahu gitu loh harus kemana gitu, seperti itu. Masih bingung menentukan tempat lah, katakanlah seperti itu, tempat tinggal atau ya tempat baru yang ingin kamu tempatin kayak gitu. Kamu kayak masih bingung gitu loh, tapi kamu tahu kamu ingin pindah tempat baru, seperti itu. Kamu masih mencari mungkin atau masih belum ada informasi apapun yang kamu dapat. Ya, seperti itu. Tapi kamu tahu kamu ingin pindah tempat baru, kamu ingin lingkungan baru yang jauh lebih baik, yang jauh lebih stabil menurut kamu, membuat kamu lebih stabil lah dari sisi itu ya, finansial gitu. Seperti itu. Ya, atau mungkin untuk beberapa orang di sini, kamu tahu ingin usaha, membangun usaha bisnis sendiri, membangun karir sendiri, ya. Tapi kamu masih belum tahu kemana atau tempatnya tuh di mana. Nah, istilahnya tuh gitu. Ya. Tapi aku lihat kamu komitmen banget di sini, dan ini ada kaitannya dengan hobi kamu. Ya, ada kaitannya dengan hobi kamu atau skill kemampuan kamu yang memang kamu udah punya gitu. Untuk beberapa orang tuh di situ gitu. Ya, contoh nih, aku contohkan nih gini. Kamu mungkin punya hobi masak atau kuliner. Nah, kamu pengen membuka usaha bisnis sendiri di bidang makanan kuliner itu. Atau gini, kamu suka bikin kue gitu ya, mungkin kamu suka bikin, aku contohkannya mungkin donat atau roti sejenisnya kayak gitu ya, bakery kayak gitu, dan kamu ingin membuka
usaha bisnis gitu. Seperti itu. Tapi kamu masih belum tahu tempatnya di mana gitu. Mau pindah kemana, tempatnya di mana, itu kayak kamu masih bingung gitu. Di satu sisi juga ada sedikit keraguan karena mungkin kamu nggak punya motivasi di sini, atau mungkin kamu baru gitu loh. Kamu baru mulai gitu. Kamu sebelumnya belum pernah membangun usaha bisnis sendiri. Tapi di sini kamu harus memulai dari awal, dan ini menurut kamu modalnya nggak sedikit gitu. Kamu butuh pengeluaran yang agak sedikit besar karena di sini tempat baru ya, lingkungan baru, tempat baru, bukan kecil-kecilan, tapi kayak kamu tuh ingin punya tempat sendiri gitu. Entah kamu pengen punya toko sendiri kayak gitu ya, istilahnya tuh kayak gitu, atau apapun itu. Yang jelas di sini kamu kayak butuh modal gitu ya, butuh pengeluaran modal besar. Makanya kamu nggak mau di tempat yang menurut kamu kalau kamu di situ kayaknya penghasilan kamu nggak bisa lebih, nah istilahnya kayak gitu. Makanya di sini kamu kayak ingin lebih gitu loh, karena pengeluaran yang kamu buat juga ini nggak main-main gitu kan, butuh sewa tempat kayak gitu ya, ataupun mungkin kalau kamu ingin karyawan ya butuh bayar karyawan. Nah kayak gitu, kamu sudah memperhitungkan kayak itu gitu loh, sudah memplanning itu atau memperhitungkan itu semua seperti itu. Oke. Ya. Dan untuk beberapa orang di sini, nggak semua, aku melihat sudah ada pergerakan ya darinya kamu. Nggak semua, beberapa aja. Karena ya kamu sudah merencanakan sebelumnya, memplanning, memperhitungkan. Jadi di sini udah ada kesiapan. Jadi ketika ada sesuatu yang memang sudah meyakinkan kamu kayak, oh oke, aku mau pindah ke sini deh, kayaknya di sini oke deh tempatnya gini-gini. Nah di sini kamu baru langsung gas ya, tancap gaspol kayak gitu. Udah nggak pakai aba-aba lagi ya, karena udah ya seperti yang tadi, kamu udah merencanakan, udah planning, udah begini-begini, sudah perhitungan kayak gitu ya. Nah ketika kamu sudah benar-benar punya tempat, oke di sini, kayaknya di sini, nah itu kamu langsung gaspol gitu. Kan di sini ada chariot ya, chariot ini tentang pergerakan, dan memang ini fokus kamu gitu loh, fokus kamu untuk mencapai tujuan kamu ini gitu. Kamu memang udah komitmen dengan apa yang ingin kamu tuju ini kayak gitu ya. Dan di sini aku juga merasa untuk beberapa orang kamu benar-benar bakal nyampe di kestabilan itu ya. Bagus di sini. Oke, kalau yang belum di sini lanjutkan aja, kamu nggak usah ragu, kamu harus yakin dan komitmen dengan apa yang sudah kamu kerjakan gitu ya, atau ingin kamu kerjakan ini. Ya sudah kamu kerjakan ya, karena sebelumnya seperti bang tadi, kamu sudah punya di sini modalnya, skillnya kayak gitu udah punya, karena ini adalah ada kaitannya dengan hobi kamu atau minat kamu sudah bisa gitu loh. Hanya saja di sini untuk bertindak, untuk memulai, karena ini bisnis ya, usaha sendiri ya, itu kan modalnya nggak sedikit, besar gitu ya. Nah pengeluarannya tuh agak sedikit lumayan gitu loh, nah seperti itu. Oke. Makanya di sini setelah kamu benar-benar dapet nih di sini, oke inilah tempatnya, nah ini kamu langsung benar-benar fokus ke sana gitu loh ya. Ini kamu udah bertekad, aku ngelihatnya ya, kamu udah memang punya tekad di sini gitu loh ya. Kemudian kita lihat lagi. Kalau dari sisi ini ya, hubungan, untuk beberapa orang mungkin nggak semua ya, beberapa aja. Ini bisa energi pasangan kamu, bisa kamu. Tapi ini karena tadi aku bilang ini tentang kamu, mungkin ini bisa kamu ya. Kamu kayak seperti ingin membangun komitmen baru di sini. Tapi bukan dengan orang baru ya. Ini dengan orang yang lama aku lihat. Kamu seperti ingin memperbaiki hubungan kamu dengan orang lama. Bisa ini pasangan kamu ya, yang sempat kalian ada problem maybe di sini ya.
kamu ingin komunikasi atau kayak ingin maju menemui pasangan kamu gitu loh ya. Mungkin ingin message, chat, call kayak gitu untuk ya pokoknya intinya memperbaiki hubungan kamu gitu loh, komitmennya kamu di sini. Seperti itu, ingin berjuang, ingin memperjuangkan lagi hubungan kamu dengan pasangan. Karena menurut kamu hubungan ini, menurut kamu ya worth it untuk kamu perjuangkan gitu. Ya, seperti itu. Selama ini kamu kayak mempelajari gitu loh. Ya, mempelajari sesuatu, mempelajari sesuatu, maksudnya mempelajari sesuatu ini ya tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ya, dengan seseorang ini, dan juga tentang bagaimana baiknya ya, ataupun sisi-sisi salah atau tidaknya kayak gitu loh. Yang intinya kamu belajar di sini ya. Tapi kamu nggak ingin di sini benar-benar berpisah dengan orang ini, enggak gitu loh. Justru di sini karena kamu dengan dia punya problem, kamu kayak belajar dari situ gitu ya, untuk memahami dia, memahami diri kamu sendiri, istilahnya tuh kayak gitu, dan bagaimana hubungan ini gitu. Makanya tadi aku bilang di sini kamu lagi sedang menilai atau melihat gitu loh, ternyata hubungan ini worth it kayaknya untuk aku perjuangin. Nah istilahnya tuh gitu, makanya kamu ingin berjuang di sini, ingin memperbaiki hubungan kamu dengan seseorang ini. Karena aku ngeliat dengan Queen of Pentacles, kamu itu memang udah siap untuk berkomitmen, dan memang kamu sebenarnya berkomitmen, tipe orang yang setia di sini gitu. Ya kamu tahu maunya kamu di sini gitu. Kamu kayak kalau udah stay dengan nyaman dengan satu orang ya udah itu gitu loh, istilahnya tuh gitu. Hanya saja memang ada sedikit konflik mungkin ya kamu dengan pasangan ini gitu. Mungkin kemarin-kemarin kamu sempat bertengkar, mungkin ada perbedaan pendapat atau gimana. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Tapi ini tidak membuat kamu itu kayak ilfeel gitu, enggak gitu, tapi justru kamu tahu gitu loh bahwa hubungan memang seperti ini, ada kalanya pertengkaran, ada kalanya perselisihan kayak gitu ya. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Makanya kamu kayak berusaha untuk melihat kembali, menilai gitu ya, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dirubah kayak gitu istilahnya. Then with life ya, berdansa dengan kehidupan. Do something to change your energy. Yes, di sini kayak kamu merubah fokus kamu ya, merubah fokus kamu ya. Berdansa dengan kehidupan. Jadi maksudnya aku melihat apapun situasi kondisi kamu tuh kamu kayak menikmati gitu loh. Ini aku ngelihatnya sih lebih ke kayak menikmati hidup gitu loh. Makanya tadi aku bilang kalau ini di dalam relationship ya kamu tahu gitu loh. Kalau ini ada hubungan yang memang aku sudah setujui gitu loh. Atau pasangan yang memang sudah aku setujui masuk di dalam kehidupanku. Jadi kalaupun ada problem, ada masalah ya bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah ini. Kayak gitu loh istilahnya. Ya ini kayak lebih ke menikmati gitu loh. Jadi susah, senang, bahagia atau enggak ya, kamu jalanin aja, kamu nikmati aja hidup ini. Nah, istilahnya tuh gitu di sini. Dan di sini memang kamu merubah energi kamu ya. Jadi kayak masalah itu kan negatif ya. Tapi kamu melihatnya sebagai sesuatu yang positif. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Ya. Jadi kamu nggak galau berlama-lama di situ gitu. Oke. Kemudian nah, ini adalah protections ya. Protections, perlindungan ya. Sebelumnya mungkin kamu diam atau menjauh, ini memang sengaja untuk menjaga atau melindungi energi kamu ya, agar tidak terlalu bawa arus. Kadang-kadang kalau bertengkar dengan pasangan itu kan butuh waktu untuk meredam dulu ya diri sendiri dari amarah kayak gitu. Setelah itu baru maju untuk menyelesaikan ya, lebih detail atau lebih lanjut lagi. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Di sini ada Pleiadians ya, yang dimana yes, ini kayak naik level kesadaran kamu gitu loh ya. Makanya tadi gue bilang kamu dapat belajar dari situ gitu loh ya. Ini kayak orang yang
naik level. Ini bisa menandakan juga tentang hubungan kamu yang tadi aku bilang kamu ingin memperbaiki hubungan kamu lagi, seperti itu. Jadi kayak ada kesadaran dirinya kamu nggak nyalahin pasangan kamu juga nggak nyalahin diri kamu sendiri, tapi kayak lebih ke cari solusi kayak gitu. Oke, gimana sih baiknya gitu. Oke, dan di sini aku melihat untuk beberapa orang memang ya, kamu sempat kemarin itu mengalami situasi yang nggak mengenakan. Mungkin ada kaitannya dengan pasangan, mungkin ada kaitannya dengan pekerjaan kamu, gitu ya. Tapi di sini aku melihat kamu udah tahu ya, udah jauh ya, karena udah bisa belajar dari situ ya. Jadi jauh lebih sadar gitu ya, bahwa memang hidup itu harus maju gitu loh, harus diteruskan, harus maju gitu. Makanya kamu kayak kalau ada kaitannya dengan pasangan ya, kamu mungkin kayak ini ya, ingin memulai kehidupan kamu yang baru lah, istilahnya tuh seperti itu ya. Kalau sempat kemarin kamu mengalami situasi yang gak mengenakan, seperti itu. Jadi kamu tuh kayak orang yang udah gak mau stay di situ gitu. Memang ya kamu tahu hubungan itu nggak oke gitu, kamu ingin dapat yang lebih stabil gitu ya, seperti itu, yang bikin kamu aman, bikin kamu safe gitu ya. Makanya kamu terus bergerak maju gitu, lanjut untuk hidup kamu. Dan ya, untuk beberapa orang ini sepertinya ada perpindahan tempat ya. Mungkin ada kaitannya seperti yang bilang tadi, kalau misalkan ada kaitan dengan hubungan pasangan ya, kamu nggak mau di tempat yang sama, di kota yang sama. Karena kalau di kota yang sama mungkin kamu akan terus ketemu dia kayak gitu. Kamu nggak mau seperti itu, kamu ingin suasana baru gitu. Apalagi ini ada kaitannya dengan healing kamu, seperti itu. Karena di sini ada Page of Pentacles ya, ini kayak tempat baru, lingkungan baru, kamu ingin bertemu dengan orang-orang baru. Nah, istilahnya tuh gitu. Kalau di pekerjaan juga sama di sini. Kamu nggak mau di tempat yang sama gitu, atau di kota yang sama tempat yang kamu tinggali ini gitu. Karena kamu tahu di situ tuh kayak bikin kamu tuh nggak oke lah, mungkin nggak berkembang iya gitu ya. Di satu sisi aku contohkan ya, mungkin apapun yang kamu lakukan itu orang-orang di sekitar kamu tuh kayak nyepelein, ngeremehin gitu ya. Sedangkan kamu itu butuh motivasi, butuh support gitu. Kalau kamu digituin semakin down ya nggak jadi-jadi. Nah gitu, kamu tahu di situ tuh nggak berkembang gitu loh. Walaupun kamu mungkin punya kemampuan, punya skill, tapi lingkungan kamu nggak mendukung di sini ya, itu nggak akan bisa berkembang gitu loh. Nah kamu tahu itu, makanya di sini kamu ingin pindah tempat baru gitu, atau lingkungan baru seperti itu ya. Kamu nggak mau di tempat yang sama gitu ya. Aku contohkan nih gini, misalkan kamu itu duduk di kampung ya. Kampung itu walaupun kamu sepintar apapun gitu ya, tapi kalau lingkungan kamu tidak bisa melihat nilai dari apa yang kamu kerjakan, mereka akan kebanyakan tuh nyepelein gitu kan. Nah disitulah, jadi sepintar apapun kamu, seini apapun kamu, kalau di lingkungan kamu itu enggak, orang-orang yang enggak punya kemajuan dalam hal berpikir gitu, atau enggak bisa melihat sisi nilai apa yang kamu kerjakan, dia pasti akan nyepelein ya, kayak gitu loh, seolah ngerendahin, seolah ya pokoknya nggak berharga gitu, jadi nggak berharga atau jadi nggak berarti gitu loh, seperti itu. Makanya kamu ingin ke tempat baru gitu loh, seperti itu. Karena di sini juga ada cut the cord gitu, kayak kamu ingin melindungi energi kamu gitu loh, kamu ingin memutus ini akar masalah atau yang menjadi masalah sebenarnya. Kamu ingin berkembang di sini, kamu ingin, ibaratnya kalau ini ada kaitannya dengan pekerjaan, kemampuan, skill kamu ya, kamu ingin kaya gitu loh. Kadang-kadang kan ada orang yang ngerendahin ya, atau nyepelin apa yang kita kerjakan gitu. Nah itu justru bikin gak maju-maju gitu, kalau energinya bikin kamu down kan ya. Kamu tuh butuh semangat, butuh support gitu. Semakin kamu semangat, semakin kamu ini justru akan bikin vibrasinya kan bikin naik gitu loh, istilahnya tuh gitu. Dan itu akan menarik hal-hal baik gitu, atau hal positif, karena kamunya juga
secara energi atau vibrasi frekuensi kamu juga up gitu ya, naik gitu, positif gitu ya, seneng, happy, gembira. Nah, karena kayak gitu. Seperti itu. Makanya di sini juga ada do something to change your energy itu. Ya, jadi meminta kamu untuk merubah energi kamu gitu. Dari kesedihan menjadi kebahagiaan, atau dari mungkin kamu ya butuh lingkungan baru gitu ya, suasana baru. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan di sini ada Pleiadians ya. Double mission ini tentang ya naik level kesadaran kamu, dan di satu sisi juga kamu ingin orang-orangnya tuh kayak ingin sama dengan kamu atau kayak sefrekuensi gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Oke. Orang-orang yang berkesadaran, kamu maunya tuh gitu. Oke, dan di sini aku merasa untuk beberapa di antara kamu, skill kamu ini ada kaitannya dengan misi ya, misi jiwa kamu. Double mission channeling, mungkin untuk beberapa orang aku contohkan, kamu mungkin tertarik membaca tarot ya, mungkin itu kamu punya skill di situ, punya bakat membaca tarot atau meramal, atau kamu bisa melihat masa depan atau melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain ya. Apapun itu di sini, yang jelas di sini aku ngeliat ada kaitannya dengan misi kamu ya. Apa misi kamu di sini gitu? Kamu diberi gift, kamu diberi skill ini untuk ini. Nah, istilahnya tuh kayak gitu ya, tapi nggak semua, ini beberapa aja ya. Karena di sini aku lihat ada channeling ya, channeling, mungkin kamu bisa channeling ya. Channeling itu ya mendaulat informasi gitu ya dari semesta gitu, untuk kamu bagikan, atau kayak pembawa pesan seperti itu ya, kayak seperti kita ini tarot leader ini. Nah, istilahnya tuh gitu. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Makanya kamu ini juga butuh proteksi diri ya. Kamu tidak bisa, kamu harus menjaga energi kamu agar tidak terkuras gitu, atau tidak terkontaminasi ya, oleh orang-orang di sekitar kamu yang tidak selaras dengan kamu. Oke. Jadi ini saja ya. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Terima kasih, sampai jumpa.